Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daryl Anahbatullah dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan 3 digit print terakhir 060. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum dari SCADA yaitu dengan judul Komunikasi Modbus TCP IP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Recross CTLX ke PLC Schneider. Di sini dilatar belakangi mengenai era revolusi Industri 4.0 menuntut integrasi sistem otomasi yang seamless di tengah tantangan heterogenitas perangkat multi-vendor, seperti penggunaan PLC Bus Rexroth dan Schneider Electric dalam satu ekosistem produksi. Untuk mengatasi hambatan interoperabilitas antara perangkat memiliki ekosistem berbeda yang tersebut. Diperlukan implementasi protokol standar terbuka seperti Modbus TCP/IP dengan yang dikombinasikan dengan Node-RED sebagai middleware untuk menjembatani komunikasi dan manajemen data secara fleksibel. Praktikum ini mensimulasikan solusi integrasi tersebut dengan menghubungkan bus Recross CTRL-X sebagai sistem kontrol utama dan PLC Schneider sebagai kontrol lokal melalui arsitektur Modbus TCP/IP berbantuan Node-RED serta antarmuka HMI Web IQ yang bertujuan untuk mendemonstrasikan rancangan sistem kendali terpusat yang handal, interoperabel, dan relevan dengan kebutuhan transformasi digital industri saat ini. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu memahami konsep dan arsitektur integrasi sistem otomasi industri yang melibatkan perangkat dari vendor berbeda yaitu Bus Rexroth PTLX dan Schneider PLC. Lalu yang kedua, mampu melakukan konfigurasi parameter komunikasi Modbus TCP/IP yang meliputi IP address, port, register address secara tepat pada sisi slave maupun masternya. Mampu mengaplikasikan Node-RED sebagai middleware atau gateway untuk menjembatani pertukaran data, baca maupun tulis antara Bus Rexroth CTLX dan Schneider PLC. Lalu yang keempat, merancang antarmuka operator Human Machine Interface berbasis web menggunakan Web IQ dan dashboard Node-RED untuk memonitor status dan mengontrol sistem secara real time. Lalu yang kelima, melakukan pengujian konektivitas, memverifikasi akurasi data yang dikirimkan, serta menganalisis kendala teknis yang muncul dalam proses integrasi sistem. Di sini pengertian mengenai Modbus TCP/IP pada dasarnya adalah pengembangan dari protokol Modbus standar yang berjalan di atas jaringan Ethernet, memanfaatkan kecepatan dan fleksibilitas koneksi TCP/IP dan untuk komunikasi data industri yang jauh lebih efisien dibanding komunikasi serial. Berbeda dengan versi lama, yaitu RTU-nya, protokol ini menggunakan arsitektur client server yang berkomunikasi melalui IP address dan port 502 di mana paket data dibungkus dalam struktur MBAP header sehingga tidak lagi memerlukan pengecekan error manual karena sudah otomatis ditangani oleh lapisan jaringan. Karena sifatnya yang terbuka dan didukung oleh mayoritas vendor PLC di dunia, Modbus TCP/IP menjadi solusi dalam praktikum ini untuk menjembatani perbedaan platform antara PLC Schneider dan Bus Recross CTLX melalui Node-RED. Memastikan data dapat ditukarkan secara real time, stabil, dan dapat dikonfigurasi. HMI atau Human Machine Interface merupakan sistem antarmuka yang menjembatani interaksi antara operator manusia dengan protokol kontrol mesin untuk keperluan monitoring dan pengendalian proses industri secara efisien. Secara fungsional, HMI bertugas menerjemahkan data teknis dari register PLC menjadi visualisasi grafis yang komunikatif, serta memfasilitasi input perintah operator seperti pengaturan set point atau eksekusi start dan stop mesin. Dalam konteks praktikum ini, implementasi HMI berbasis web menggunakan Web IQ merepresentasikan adopsi teknologi Industri 4.0 di mana antarmuka dibangun dengan standar web modern yang memungkinkan aksesibilitas dan fleksibilitas lintas platform melalui browser, serta terintegrasi secara seamless dengan sistem kontrol utama melalui protokol jaringan Modbus TCP/IP. Node-RED. Pengaplikasian Node-RED pada sistem integrasi implementasi Node-RED dalam sistem ini dirancang menggunakan arsitektur flow-based yang berfungsi sebagai orkestrator komunikasi data. Aplikasi dimulai dengan konfigurasi Node Modbus Client yang menargetkan IP address PLC Schneider pada port 502. Alur program ini dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi monitoring, di mana Modbus Red melakukan polling data register sensor dari PLC Schneider secara periodik untuk divisualisasikan pada HMI Web IQ dan fungsi controlling, di mana perintah operator dari HMI diproses oleh Modbus Red untuk mengubah nilai register pada PLC Schneider, sehingga memungkinkan pengendalian aktuator secara remote. Seluruh login menjamin interoperabilitas yang mulus antara hardware lapangan dan antarmuka operator.
PLC Bose Rexroth dan PLC Schneider. Sistem ini mengadopsi arsitektur komunikasi terpusat di mana Bose Rexroth CTRLX Core berfungsi sebagai master cerdas yang tidak hanya mengintegrasi komunikasi Modbus TCP, tetapi juga menjadi host bagi lingkungan Node-RED untuk memproses logika dari data, layar, dan HMI. Di sisi lain, PLC Schneider beroperasi sebagai slave yang beroperasi pada alamat IP statis. Dan port 502 bertugas menunggu instruksi eksternal untuk mengendalikan perangkat fisik. Interaksi kedua dijembatani oleh pemetaan memori yang presisi, di mana program render diagram pada Schneider dirancang untuk khusus membaca alamat memori tersebut, sehingga setiap sinyal write yang dikirim oleh Bose Rexroth akan langsung diterjemahkan oleh Schneider menjadi aksi mekanis, seperti menyalakan motor atau lampu indikator secara real time ya. Nah, di sini ada ladder CTRLX yang kita gunakan. Untuk program ini terdiri dari beberapa fungsi utama. Yang pertama itu ada pada fungsi counter yang bertugas menghitung jumlah input dari tombol start. Counter ini memiliki dua variasi, yang satu untuk parameter suhu dan satu laginya untuk kelembapan. Ketika hitungan mencapai nilai yang ditentukan, output akan aktif. Kedua, itu ada fungsi timer yang berfungsi memberikan penundaan waktu selama 5 detik sebelum motor dinyalakan. Nah, jadi motor tidak langsung hidup, tapi menunggu 5 detik dulu setelah ada triggernya. Lalu yang ketiga itu ada sistem kontrol buzzer yang menggunakan dua metode. Yang pertama kontrol manual dengan tombol dan kontrol otomatis dengan counter. Dan buzzer memiliki sistem memori sehingga tetap aktif meskipun tombol sudah dilepas. Yang keempat ada sistem interlock atau pengamanan berlapis untuk mengaktifkan relay K1. Relay ini hanya aktif jika semua kondisi keamanan terpenuhi secara bersamaan. Jadi intinya program ini mengintegrasikan counter, time, dan sistem keamanan untuk mengontrol berbagai output seperti motor, buzzer, dan relay secara otomatis dan aman. Selanjutnya, ini menampilkan antarmuka login integrasi atau flow dari Node-RED sendiri antar sistem internal. Nah, fungsi dari Node-RED ini, flow Node-RED ini untuk menjembatani komunikasi data antara sistem internal Bose Rexroth CTRL dan jaringan Modbus TCP. Lalu pemrograman ini dimulai dari sisi kiri, sebelah kiri. Ini menggunakan Node-RED warna biru yang berfungsi mengambil data variabel secara real time dari memori PLC Bose, yaitu variabel POU atau motor. Nah, data tersebut kemudian diteruskan ke Node Orange yang di bagian tengah. Ini bertugas mengonversi sinyal dan mengirimkannya ke alamat register PLC Schneider melalui protokol Modbus TCP di sisi kanan. Nah, yang berwarna hijau ini digunakan untuk memantau keberhasilan pengiriman data, sementara indikator merah yang menampilkan pesan DL invalid address memperlihatkan progres diagnostik dan atau troubleshooting-nya ketika sistem mendeteksi kesalahan. Pengalamatan yang sangat membantu dalam memverifikasi validasi koneksi saat integrasi berlangsung. Nah, untuk selanjutnya ini memperlihatkan antarmuka operator dari HMI yang telah dibangun menggunakan platform WebIQ dan dapat diakses secara fleksibel melalui web. Nah, tampilan dari dashboard ini terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu panel kontrol bagian atas yang memuat tombol perintah start dan stop. Ini dapat perintah start dan stop. Lalu indikator statusnya ini TLB1 dan TLB2 untuk mengoperasikan sistem. Dalam monitoring di bagian tengah yang memvisualisasikan data proses melalui Go melingkar. Nih, nilai nilai tertera yaitu 285 pada parameter suhu ini dan 601 pada humidity atau kelembapannya, menunjukkan data mentah raw data yang ditarik secara real time dari register PLC. Melalui jembatan komunikasi Node-RED ini membuktikan bahwa seluruh rantai integrasi data dari sensor di lapangan hingga ke layar pemantauan telah terhubung dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya ini konfigurasi. Terus PLC ya. Di sini konfigurasi. Ini udah ya. Ini PLC. Sabar. Ini kayak buka PLC. Baru gue kayak buka kemarin kayak codingannya kayak. Terus di sini kita masukin input outputnya. Klik aja nggak apa-apa, klik aja. Klik aja. Ini kayak input sing go digital, output digital.
jajal. Nah, Enggak, ini yang di input digital tuh isinya reset, tombol reset. oh tombol reset. Digital ini Ini berisikan dengan kita tombol reset. reset di sini. Ya, outputnya lah ya. Ya, sehingga ini intinya gue input output analog. Terus Nah, ini buat kelembaban sama suhu itu di modbus dari data layer. Ini jangan lupa Udah, ini itu- ya yang demo kit doang. Terus per gue hari kemarin dia notrete. Nah, ini bikin enggak di situ dong, awalnya dong. ya sorry. Nah, di ini Iya, di gorengannya. Flow Flow editor. editor. Enggak usah dipencet, Pak. Aduh. Ora. Balik ini, Pak. Enggak di sini. Ini tadi. Nah, ini kayak gini. Mari Nah, kono. terus ini tuh dialamatin ya. Bisa dicari sebenarnya di sini nih. Data layer Oh, di sini. versi Mana PLC? Bentar. Admin. Bentar. Di note. Mana tadi PLC? Oh, ini nih. Ini aplikasi, terus SIM. Nah, di sini kita masukin. Oke, kalau udah ini semua, ini kan buat ke control X ya, buat enggak, ini tuh input dari suhu sama kelembapannya. itu terus di control X. Makanya ini nggak kesambung. Ini untuk debugnya, ini untuk modbus buatnya. Udah, ini mobil juga nih debug lagi. Udah, kalau udah kita deploy. Kalau udah deploy, kita tinggal ke WebIQ. WebIQ. Ini kita kan udah bikin Ini itu grafik aja. kemarin Masuk ke apa sih ini? Project ya? project kita buka dari HMI yang udah gue buat kemarin. Terus di sini pertama tuh kayak gini. Kalau di sini itu tinggal dipublish nanti, gampang kok. Udah, ini setting buat input-outputnya dulu ya. Karena ini PLC apa? Control X ya. Tambahin bisa nggak sih? Bisa. Oh iya, tambahin. Nah ini udah, ini aja. Udah, yang penting kan di sini nih, endpoint URL. Nyarinya di sama- mana ini, Mas? Nyarinya di mana, Mas? Enak ya. Neng kontrol X di web. Nang ngoset kelalen. Ini di OPC UI. Oh, PCUA. Server. Terus nanti kita bakal ya ini Oke. ini di copy lah aja nih lah. Nanti dimasukin di Di sini. Ini. Di copy. Nah, ini loginnya kayak gini, terus dari di apply. Wis, bar gue mari set, Main sesi. data manager. Data manager. Ini di browse, Pak. Masuk ning browse. app Di PLC. Oke, objek dulu nih. Objek. Bentar. Oke. Objek. Objek. Terus maring data Data layer. data layer PLC app application. Aplikasi, SIM, Klik kanan, Pak. Jangan lupa. Oh ya, pokoknya di klik kanan biar Itu di create field variable. Nah, ini biar kita bisa mengalamatkannya Saya langsung otomatis. dari ini. Ini kalau udah connect, oh ya tinggal di ini ya, di connectin ini ya, di publish. Sudah terkonek lalu dipublishkan. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini hasil Ini sebagai master, ini sebagai slave. Nah, Dijalankan. Start, start, tunggu 5 detik. jalan itu. dijalankan. Di sini. Ya, yang aktif yang ini. Nah, terus pencet si Berkali-kali. Jadi berkali-kali. dia Sistemnya setelah berapa detik akan off. Sistem setelah sesuai dengan program ladder tadi. Setelah 5 detik dan nampak akan kembali restart kembali. Baik, untuk kesimpulan dalam praktikum ini, integrasi sistem otomasi multi vendor antara bus Rexroth CTRL-X sebagai kontrol utama dan PLC Schneider sebagai kontrol lokal telah berhasil diimplementasikan dengan baik menggunakan protokol Modbus TCP/IP sebagai tulang punggung komunikasi yang stabil dan real time. Dalam arsitektur ini, Node-RED terbukti memegang peran krusial sebagai middleware yang efektif menjembatani
interoperabilitas antar perangkat beda platform, memfasilitasi manajemen aliran data yang akurat, serta menghubungkan sistem kendali dengan antarmuka HMI WebIQ. Keberhasilan implementasi visualisasi berbasis web ini tidak hanya memungkinkan fleksibilitas monitoring dan kontrol jarak jauh, tetapi juga memungkinkan fleksibilitas monitoring, tetapi juga menegaskan bahwa tantangan heterogenitas perangkat dalam era industri 4.0 dapat diatasi melalui rancangan sistem terintegrasi yang tepat, memberikan kompetensi teknis yang esensial bagi mahasiswa dalam menghadapi transformasi digital industri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.